ingin bertemu dengan Tuhan juga bukan hal yang mudah. Ada hambatan pribadi, internal, tetapi juga bisa eksternal. Hari ini kita melihat bagaimana seorang buta, jelas fisik dia tidak lengkap. Kemudian pekerjaannya pengemis. Kita bisa membayangkan itu, buta, fisik buta, dan kerjanya hanya bisa ngemis. Kondisi orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Membutuhkan bantuan orang lain. Dan bagaimana kemudian seorang Bartimeus itu yang menyadari kondisinya. Alat bantu dengar hanya pendengaran saja, audio, visual dia tidak bisa. Dia banyak mendengar berita-berita, banyak berita. Termasuk berita tentang sosok yang bernama Yesus, orang Nazaret itu. Sepak terjangnya ia dengar. Ia mendengarkan semuanya itu, merekamnya semuanya itu. Dan ada sesuatu yang mendorong dalam hatinya, sehingga ia ingin bertemu. Dan ketika saat itu Yesus mau lewat di situ, ia mendengar cerita banyak orang, Yesus akan lewat. Nah pada saat itu ia langsung spontan atau kerinduannya untuk berjumpa. Maka ia melontarkan, Yesus putra Daud kasihanilah aku. Ia tahu Yesus itu keturunan Daud. Ia mengetahui itu. Dan sisi lain dengarkan, kasihanilah aku. Mengatakan Yesus ini orang yang aku dengar, orang yang murah hati. Orang yang mengasihi orang lain. Maka itu yang ia serukan. Yesus putra Daud kasihanilah aku. Seruan ketidakpantasan melihat kondisi untuk bertemu dengan dia itu. Tapi ada desakan dalam batin yang tidak bisa ditahan, maka ia menyerukan itu. Berhenti? Tidak. Dilarang? Iya. Makin dilarang, ia makin keras. Mengungkapkan keseriusan kesungguhannya. Kalau kita omongkan pelan-pelan itu kan mesti kadang dengan siapapun atau dengan anak, nek pelan itu sekali gak dirungokne ya toh. Mesti kedua kali toh. Tensinya agak tinggi dikit. Nah, gak diperhatikan langsung ya toh. Plek lah langsung menjadi perhatian. Dia berteriak, makin berteriak. Maka hambatan orang lain memang membuat dia untuk diam, dia tidak mampu. Ia tetap menyuarakan itu. Dan Yesus mendengar. Ada kerinduan, ia ingin berjumpa dengan aku. Maka Yesus panggil dia. Dan Yesus berdialog. Yang kamu minta apa sih? Rabuni. Saudaraku yang terkasih, Injil tulisan Markus sebutan Rabuni hanya ditemukan dalam perikop ini. Injil tulisan Markus Anda buka awal sampai akhir. Rabuni hanya konteks ini, perikop ini. Mau mengatakan bahwa Bartimeus sungguh mengimani Tuhan Yesus. Ia sudah menyebut Yesus putra Daud. Ia juga secara pribadi menyebut dia dengan Rabuni, istilah khas. Seolah sudah mengenal guru. Maka ia menyatakan dengan sebutan Rabuni, ia menyatakan dirinya sebagai murid. Relasi murid dan guru adalah relasi percaya. Aku percaya Yesus orang Nazaret, putra Daud itu, ia sungguh mau mendengarkan aku. Sebutan Rabuni mau menyatakan dia mau menjadi murid. Dan konsekuensi menjadi murid apa? Ia menanggalkan jubahnya. Zona nyaman ia lepaskan. Yang melindungi dia ia lepaskan. Semata-mata selagi hidup ia mengandalkan ini sebagai alat pelindungnya.
Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, ia menanggalkan. Yang menjadi tempat pelindungan semata-mata jaminan hidupnya adalah Rabuni, putra Daud itu, bukan jubah. Maka menanggalkan jubah mematakan menjadi murid bertemu dengan Tuhan, dicelikkan, disembuhkan, membuat orang punya pola hidup baru, menjadi manusia baru. Maka menanggalkan mau mengatakan iya, Tuhan sudah memenuhi keinginanku, aku sudah bisa melihat, dan karena aku bisa melihat, aku ingin ikut Dia. Aku tidak hanya mendengar saja, tetapi aku melihat Dia. Maka aku mengikuti Dia, jubahku aku tanggalkan. Saudara yang terkasih, kita semua diberi rahmat kesehatan, kelengkapan raga. Namun seringkali kita juga perlu untuk berseru seperti Rabuni. Rabuni, aku ingin melihat. Mata adalah alat bantu kita berkomunikasi dengan dunia. Apapun bisa masuk, kita bisa lihat. Nah, bagaimana kita melihat itu dan mengolah semuanya itu dan mencerna semuanya itu? Apakah yang aku lihat itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Semuanya melalui panca indera penglihatan mata. Nah, kalau kita sadar bahwa kita pun juga dipanggil menjadi muridnya, kita sudah melihat Tuhan, kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita punya pengalaman pribadi dengan Dia. Maka konsekuensi dari itu, apakah kita juga menanggalkan kebiasaan hidup kita yang lama? Karena konsekuensi pemuritan salah satunya adalah harus berani meninggalkan gaya hidup yang lama untuk ikut Dia. Dan Bartimius mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perjalanan Yesus kemana? Yerusalem. Apa arti Yerusalem? Di sana Yesus sengsara, wafat, bangkit, dan naik. Artinya Bartimius menyerahkan hidupnya semata-mata kepada Tuhan. Hidup matinya untuk Tuhan Yesus, putra Daud yang sudah mencelikkan mataku, yang aku sebut sebagai guru. Sebutan itu tidak hanya lip service, hanya di bibir saja, tidak. Tapi aku hayati, aku hidupi. Aku komitmen atas panggilanku. Tuhan sudah banyak memberikan pengalaman untuk aku, meneguhkan aku. Maka aku tidak akan pernah meninggalkan Dia. Bahkan kebiasaan pola hidup yang lama aku tanggalkan. Maka aku ikut Dia. Saudara yang terkasih, seruan Bartimius dalam tradisi gereja Katolik disebut dengan doa Yesus. Maka ketika kita mengalami kegalauan, kegundahan, penderitaan, mari kita bersama-sama menyuruhkan itu. Doa Yesus, simpel. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Mari para saudara yang terkasih, kita datang kepada Tuhan Yesus, agar mata kita, mata batin kita makin dicelikkan, agar kita makin peka atas situasi yang kita lihat, kita mampu mencecap, merenungkan, dan memilah mana yang dikehendaki oleh Allah, maka itu yang kita ikuti. Bahwa itu bukan yang mudah, tentu harus ada hal yang kita tinggalkan, kita tanggalkan. Pemuritan Yesus menuntut komitmen yang sungguh-sungguh. Mari kita mohon rahmat itu agar Tuhan pun juga mampu mencelikkan mata batin kita, agar kita pun juga makin disegarkan oleh dirinya yang sudah membantu dan juga menuntun hidup kita.